Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa kembali dengan saya di channel video saya. Eh, yang biasanya saya di video-video sebelumnya saya menjelaskan dengan bahasa asing, tapi di video kali ini saya ingin berbagi ilmu dengan kalian tentang pengetahuan, tentang apa itu pengetahuan dan lain-lainnya. Eh, Sebelum masuk pada video intinya, eh, saya ingin berterima kasih. eh, saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya sehingga saya dapat membuat video ini agar ilmu yang saya paparkan nanti dapat bermanfaat untuk kalian semua, terutama kepada dosen saya Ibu Setia Utami yang telah memberikan tugas yang dengan video ini nantinya akan semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Dan saya juga ingin memohon maaf jika nantinya materi yang saya sampaikan kurang memuaskan para pendengar sekalian. Ya, di sini saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang apa itu pengetahuan. Yang kita tahu, pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan yang dapat diperoleh dari mana saja, terutama dari indera mata dan telinga, karena semua yang kita lihat, semua yang kita dengar dapat kita jadikan pengetahuan dan mungkin bisa diteliti dan akhirnya dapat menjadi ilmu yang dapat disebarluaskan dan dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Hingga dari definisi tersebut, Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa ilmu itu lebih bermanfaat daripada harta, karena kamulah yang akan menjaga harta, sedangkan dirimu yang menjaga adalah ilmumu. Ya. Selanjutnya, ada begitu banyak sekali ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ilmu dalam urusan agama, berinteraksi dengan alam, dan juga dalam berinteraksi dengan sesama manusia pun itu juga sebuah ilmu pengetahuan untuk kita. Dan juga bahkan ilmu dalam ilmu pengetahuan dalam jagat raya ini. Iya, seperti itu. Nah, namun di antara sekian banyak ilmu pengetahuan yang ada di dunia, ilmu yang paling fundamental adalah ilmu agama. Karena dengan agama kita bisa mengenal tentang apa itu keimanan, ketakwaan, adab, etika, dan lain sebagainya yang bisa menjadikan kita sebagai makhluk hidup itu berbeda sebagai manusia dan makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Ya. Dan tanpa ilmu agama yang menjadi pondasi dasar kita, keilmuan lain itu akan menjadi abstrak dan tidak berpenghujung. Karena ilmu agama akan menuntun kita jika segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah tercipta sedemikian sempurnanya sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya dapat hidup berdampingan. Lalu dalam
Al-Quran, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Lalu untuk tahapannya sendiri, menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa ada 3 tahapan orang dalam menuntut ilmu yang dapat meninggikan derajat sebagai manusia. Pada tahapan pertama, orang yang menuntut ilmu, mereka akan merasa sombong. Karena apa? Kita kan pasti pernah merasakan bahwa apa yang kita ketahui dan yang orang lain tidak ketahui akan akan membuat kita merasa sombong karena kita sudah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, hal ini dikarenakan karena manusia berada dalam tahap yang pertama dalam menuntut ilmu. Lalu dalam tahap yang kedua dalam menuntut ilmu, seseorang akan merasa tawadu atau rendah hati. Karena pada tahap yang kedua ini seseorang sudah merasa bahwa begitu banyak cakupan dari ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan itu sangatlah luas jika dipelajari. Nah, hal inilah yang membuat kita seperti malu karena kita yang hanya manusia, hanya diberi sedikit ilmu oleh Allah, sedangkan ilmu yang ada di dunia ini sangatlah banyak. Dan pada tahap yang ketiga, pada tahap yang paling akhir itu, kita akan merasa bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu pengetahuan. Yang mana seperti pada tahap yang kedua tadi saya katakan bahwa kita akan merasa bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi menjadi lebih ingin mencari tahu tentang ilmu tersebut. Dan ketika kita menguasai suatu ilmu, maka kita akan sadar jika kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu tersebut tidak hanya membuka mata, telinga, dan hati kita, namun juga akan menundukkan kita. Karena ilmu yang kita pelajari telah menuntun kita untuk menuju kesempurnaan dari segala yang diciptakannya. Dan dengan ilmu akan membimbing kita jika segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah tercipta dengan segala keseimbangannya, dan menunjukkan keesaan Tuhan yang telah menganugerahi kepada seluruh makhluk ciptaannya. Dengan begitu, segala rasa sombong yang ada dalam diri kita akan hilang dan akan berganti dengan keimanan karena sadar kekuasaan Tuhan itu di atas segala-galanya.
Dengan mengetahui keutamaan dalam menuntut ilmu akan menuntun kita untuk menaikkan derajat kita sebagai manusia di hadapan Tuhan dan sesama manusia lainnya. Jika kita menginginkan kehormatan yang luhur, kekayaan tanpa harta, kesuksesan yang tak lekang oleh waktu, kekuatan tanpa senjata, maka yang harus kita lakukan adalah menuntut ilmu agar kita disegani oleh orang-orang lain itu karena kemampuan kita, bukan karena apa yang kita miliki seperti harta, kekuasaan, dan lain-lain. Dan dengan definisi tadi, saya juga ingin mengutip sedikit tentang hubungan dan ilmu pengetahuan dan agama yang dikemukakan oleh Albert Einstein, seorang ilmuwan dari barat yang mengatakan bahwa ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh. Di sini pada poin pertama, ilmu tanpa agama buta. Mengapa? Karena tidak semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini dapat diketahui oleh manusia. Dan dengan adanya agama, kita mengetahui batasan-batasan untuk mempelajari sebuah ilmu pengetahuan. Karena dalam Al-Quran pun juga Allah sudah berfirman menerangkan dalam surat Al-Isra ayat 85, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85. Dengan ayat tersebut menerangkan bahwa kita hanya sebagai manusia hanya diberikan pengetahuan sedikit tentang roh, karena perihal roh itu sudah menjadi urusan Tuhan, bukan lagi menjadi urusan manusia untuk diketahui secara mendalam. Dan itulah fungsinya agama, yang dapat menerangkan secara detail tentang apa itu roh. Dan lalu pada poin kedua, agama tanpa ilmu lumpuh. Mengapa? Karena untuk berkembangnya suatu agama diperlukan ilmu pengetahuan. Dan untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan, kita harus mencari ilmu, menuntut ilmu pengetahuan. Yang terakhir, saya akan mengutip sebuah kalimat yang dikemukakan oleh Mas Ridani Firhan Arsyad. Beliau menyatakan bahwa beragamalah dengan ilmu, tapi jangan jadikan ilmu sebagai agama. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada banyak kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like video ini agar ilmunya dapat menyebar. Dan jangan lupa di-share ya.